Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia, di Sri Lanka, Suriname. Kegagalan pemimpin Malaysia dalam merumuskan konsep diaspora Malaysia yang seharusnya menjadi kekuatan bagi negaranya. Sayangnya, mereka gagal merancang dan mengimplementasikan konsep tersebut dengan baik, sehingga menjadikannya sebagai bahan tertawaan di mata dunia. Upaya kaum Melayu Malaysia untuk mengungguli bahasa Indonesia dengan menciptakan bahasa Melayu yang lebih baik hanya menunjukkan ketidakmartabatan mereka. Mereka berusaha menyembunyikan kegagalan dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia dengan cara yang tidak terhormat. Seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa bahasa Melayu Malaysia hanya sebatas bahasa daerah, tidak setara dengan bahasa ibu atau bahasa baku. Bahasa Melayu Malaysia cenderung berada pada tingkat yang 1 atau 2 tingkat di bawah bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Sumatera jauh lebih murni daripada bahasa Melayu Malaysia yang semakin terdegradasi. Keberhasilan merumuskan diaspora Malaysia yang amburadul menjadi cermin dari kekurangan berpikir yang licik dari pemimpin Malaysia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia, di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Diaspora Malaysia merujuk kepada penduduk atau warga Malaysia yang pindah atau bahkan berimigrasi untuk menetap di luar wilayah negara Malaysia. Namun perlu dicatat bahwa sebutan diaspora Malaysia terkadang disalahgunakan. Contohnya di Madagaskar, mereka yang diidentifikasi sebagai diaspora Malaysia sebenarnya adalah keturunan suku-suku di Indonesia, bukan warga Malaysia. Demikian pula di Suriname yang sering disebut sebagai diaspora Malaysia, sebenarnya terdiri dari keturunan Jawa yang dibawa oleh pemerintah Belanda. Ketika kita membahas konteks bahasa Melayu, diaspora tersebut tidak dapat dianggap sebagai penutur bahasa Melayu yang mahir. Sebagai contoh, orang-orang Suriname yang merupakan diaspora bangsa Indonesia dapat berbicara dengan lancar dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa, sementara kemampuan mereka dalam bahasa Melayu mungkin terbatas. Untuk memahami bahasa Indonesia, mereka perlu mempelajarinya secara terpisah. Selanjutnya, video berikut akan menunjukkan permasalahan ini dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Kita sapa Ren. Halo Ren, gimana kabarnya? Oh, kabar baik. Gimana? Kabar baik ya. Baik juga. Dan Ren ini karena udah jago banget bahasa dan kayaknya hari ini juga akan melatih kemampuan bahasa Indonesia ya Ren ya. Oh, ini mahasiswa Suriname ya? Well, saya suka bahasa. Di bahasa nasional di Suriname di sana bahasa Belanda itu yang pertama. Bahasa Belanda berarti basicnya bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Luar biasa. Yang kedua bahasa internasional itu bahasa Inggris. Yes. Yang ketiga ada kalau di sekolah dari SMP saya belajar bahasa Spanyol. Spanyol juga. Saya belajar bahasa Spanyol itu 4-5 tahun. Tapi sekarang udah lupa. Karena udah lama. Karena udah lama banget ya. Iya, and then karena saya keturunan Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Keturunan Jawa juga. Iya. Ini boleh kalau boleh diceritain
Bukan keturunan Malaysia ya? Gimana ya? Saya udah generasi 5 atau 6. Karena dulu di zaman Bien dijajah Belanda. Orang Jawa dari Jawa ke sana. It has to do with history thing gitu. So dari itu dan great grandmother buyut, right? Ya, kalau tadi. Ibunya nenek saya. She always has one strict rule yang penting ya. Kamu orang kalau bahasa Jawa ya, kowe wong Jawa harus ngomong Jawa. Gitu. Ya, Anda orang Jawa, keturunan Jawa harus bisa bahasa Jawa. Kalau kita ketemu sama buyut, kalau kita pakai bahasa Belanda, dia nggak Jawa. Oke. So that was the strict rule. Like dari buyut saya, dulu ya saya bisa bahasa Jawa sampai sekarang. Wow, luar biasa. Dharma siswa program itu beasiswa untuk mahasiswa asing. For kalau mereka udah diterima, mereka bisa datang ke Indonesia. Dharma siswa program itu 1 tahun. Program 1 tahun. Waktu itu di Bali ya? Ya, saya di Bali. Waktu itu. Okay. Tapi kalau kita apply bahasa itu program itu saya bisa pilih perguruan tinggi yang kalian mau. Boleh. Kalau mau ke Jawa atau mau ke Solo, ke Padang gitu atau di Kalimantan bisa juga kalau tidak salah ya. Itu. But ada 2 opsi. Kalau yang mana yang diterima. Gitu. So diterima saya pengen di opsi pertama itu di Solo. Di Solo. Surakarta. Opsi kedua itu Bali. Tapi Bali yang diterima. So 1 tahun saya belajar di Bali budaya Indonesia. Saya ambil atau pilih ya fokus ke tari seni. Ya, tari Bali saya bisa. Sekarang saya dalam setahun itu saya nyari beasiswa kedua itu S1. Untuk S1 ya? Ya. Akhir pilihan beasiswa S1 itu akhirnya masuk atau memilih UNAN? Saya maunya di Jawa karena saya keturunan. Jawa. Ya, itu yang Benar-benar. Dan kedua edukasi di Jawa di sana lebih populer. Benar. Ya, saya pikir why not? Different banyak universitas tapi gak ada satu universitas yang terima saya. Dan saya udah mau nangis, saya udah sedih, kenapa? Gak diterima gitu ya? Karena saya udah sedih, udah nangis. Let's not give up, don't give up. Saya kirim dokumen saya semua ke International Office UNAN, Andalas University. Dalam 24 jam UNAN yang terima saya. Wow, luar biasa ya. Tapi kalau boleh tahu semester berapa sekarang? Semester terakhir, semester 8. Sebentar lagi graduation, yes. Atau Saya bisa lebih belajar bahasa sebanyak ini karena saya ada saya suka bahasa. Itu. Terus dari negara saja ada namanya Seranang Tongo. Seranang Tongo ini apa? Kalau ditranslate ke bahasa Inggris, Seranang itu surname. Tongo is tong. Surname tong. Berarti bahasa Suriname gitu. Ya, kalau di sini bahasa Minang. Di sana bahasa Seranang Tongo. Bahasa daerahnya juga gitu ya? Iya, betul. Itu saya bisa. Terus ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa dulu. Dan saya campur India juga bisa. Ya, so bahasa Hindi saya bisa. Kalau saya campur. I do not know kalau bisa lihat. Saya mirip orang India sedikit. Itu bahasa Korea bisa. Dulu, sekarang tidak. Apa lagi ya saya bisa. Bahasa Indonesia saya belajar di sini. Biasa hampir 10 bahasa ya Reni. Nah, jadi seperti itulah tentang diaspora Indonesia dan Malaysia mengenai Suriname. Bagaimana pendapat kalian?
Oke teman-teman ya, demikian satu ulasan video di mana kita bisa mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh tokoh Malaysia yang pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia, kalau orang-orang yang ada di Suriname keturunan Jawa itu adalah diaspora Malaysia. Ini adalah satu kesalahan, tetapi mereka anggap benar. Kenapa demikian? Karena mereka mempunyai konsep yaitu namanya alam Melayu. Jadi suku-suku yang ada di Indonesia itu dianggapnya Melayu, sehingga dia bisa ngomong orang-orang Jawa yang ada di Suriname itu adalah diaspora Malaysia, karena itu merujuk pada konsep alam Melayu di Malaysia. Oke teman-teman ya, bagaimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.